Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar dari malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dapat dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Shalom, ini yang sudah datang siapa lagi? Oh Mike Sanin. Shalom Mike. Halo Kak Bek. Oke, terima kasih sudah datang. Ini yang Be Strong N ini biasanya Kowel sih ya. Ini nggak salah. Oh ya benar. Shalom Kowel. Oke deh, dengan yang sudah ada ini, kita mau mulai dulu ya. Kita mau puji Tuhan bersama-sama. Meskipun hujan-hujan gini dan yang datang masih sedikit, it's okay. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan menyambut PIK kita pada malam hari ini diawali dengan rasa penuh sukacita. Yuk, mari kita mau sukacita bersama, kita mau katakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara untuk kita semua. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita menyanyikan bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan. Yeay. Allah sanggup. Dan
kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan pada kesempatan malam hari ini, teman-teman, kita mau persekutuan intern komunitas dengan judul atau dengan tema Melok Wae. Ini dadaan banget sih, teman-teman, jujur. Aku kemarin agak, harus BIK. Dan puji Tuhan, Ko Iwan selalu siap sedia, langsung ngasih tema. Jadi terima kasih, Ko Iwan. Yuk, kita mau pada malam hari ini kita awali PIK kita dengan merendahkan hati kita. Kita mau akui segala kelemahan, kesalahan kita di hadapan Allah dan di hadapan saudara-saudara sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Selamat malam, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bapa, kami sungguh bersyukur apabila pada malam hari ini, Bapa, kami boleh dalam kondisi yang sehat, boleh dalam kondisi yang baik, dan juga kami masih Engkau izinkan, Engkau berikan kemurahan hati-Mu untuk berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai di sekitar kami, dan mereka pun dalam kondisi yang baik. Itu pun karena setiap kebaikan-Mu untuk kami bersyukur untuk itu. Dan Bapa, dengan penuh rasa syukur pada malam hari ini, kami sungguh rindu untuk memberikan pujian kepada-Mu. Dan pada malam hari ini, kami datang padamu, membawa segala pujian kami ke hadirat-Mu. Tuhan, terimalah pujian kami. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat kepadamu, Tuhan. Mendekat padamu. Mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Saat ini Tuhan, kami ingin mendekat kepadamu. Mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku.
Tuhanku, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian Tuhan, segala hormat kami serahkan Tuhan, kami unjukkan kepadamu, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal, kami bersyukur memiliki Engkau, buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap penyertaan-Mu Tuhan, kami bersyukur. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata Roh Kudus-Mu memenuhi kami bersyukur. Penolong yang sejati, Allah yang ajaib, pelindung kami, kota benteng kami, sumber kekuatan, Kau Allah kami Tuhan, penuhi kami dengan sukacita-Mu, dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana bagi nama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapa, sungguh benar, kami sungguh berterima kasih dan kami sungguh bangga memiliki Engkau, Bapa, dan kami sungguh bersyukur karena Engkau telah selalu menyertai kami, mendampingi kami hingga saat ini. Dan kami bersyukur untuk setiap apapun yang telah kami terima saat ini. Ini adalah bagian yang terbaik dari kami dan dari Engkau untuk kami. Dan kami bersyukur untuk itu. Terima kasih, Tuhan. Dipersilakan teman-teman yang mau bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat kesehatan yang boleh kami terima setiap harinya ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau berikan pada setiap hidup kami setiap harinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap damai sejahtera yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Mungkin kondisi kami sedang nggak baik hari ini, namun Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami dan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami, sekalipun masa sukar melanda hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh benar Tuhan, kebaikan-Mu tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami percaya
semua kami yang ada di sini pun memiliki hati yang penuh syukur, yang mungkin tidak bisa kami ungkapkan, tetapi kami percaya Engkau Allah yang mengenal hati kami, dan Engkau pun merasakan setiap rasa syukur kami pada malam hari ini. Bapa, inilah setiap hati kami. Saat ini kami ingin men-sharingkan setiap kebaikan-Mu. Kami ingin membagikannya kepada saudara-saudari kami pada malam hari ini. Sekiranya tuntunlah hati kami, perkataan kami, agar kami boleh menyaringkan apapun yang baik yang ada padamu, Tuhan, pada malam hari ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Wah, disapain ya satu-satu ya. Ada Amel, ada Ellen, ada Mike, Kok Iwan, Shalom, Kak Bek. Shalom, Kak Bek. Ada Bro Anas. Masih kuliah. Ada Cemedi, ada Ivan Melia, ada Fanny. Halo. Ada Dea. Dan ada yang selalu menemani Timul Med. Terima kasih, Ko Andri sama Ko Denis. Thank you. Wah. Ya, sekarang kita, aku delok raiku kok mbladus sih ya mun Yes Jarno. Aku boleh dong teman-teman yang mau sharing dong, ayo dong. Yuk kita sharing yuk, 2 orang aja yuk. Biar rame lah. Kan kebaikan Tuhan banyak ini pasti nih. Yuk kita mau apa ya istilahnya bagikan untuk teman-teman kita yang hadir pada malam hari ini sehingga apa ya bisa nyadari Tuhan itu baik pol ya. Meskipun hal-hal yang nggak baik terjadi sama kita pun, tapi Tuhan selalu baik. Lewat orang-orang di sekitar, pertolongannya ajaib itu luar biasa yang aku sering rasakan. Monggo teman-teman, boleh kalau nggak ada yang ini aku nunjuk boleh ya. Biar cepet ya. Biar cepet ya. Aku mau siapa ya? Ivan Melia posisi di rumah. Bisa sharing? Tes? Bisa ya, Kak? Ya, lagi di rumah kita. Ya, boleh sharing ya kok Ivan sama Melia? Ya, boleh. Di-onin dong kameranya dong, Rek. Waduh, Rek. Aku sing bladus ini tak onin loh. Kelihatan nggak? Ya, itu. Sebentar. Yuk. Mana ini ke Ivan sama Melia? Sebentar ya, kok nggak mau ya? Nggak apa-apa, kita tunggu dulu. Respon. Suara dulu aja ya, Peggy ya. Boleh, nggak apa-apa. Masih error. Ya, puji Shalom teman-teman. Jadi yang boleh aku syukurin dalam minggu ini, puji Tuhannya boleh dijaga kesehatan juga, dan akhirnya juga boleh ada kesempatan ikut PIK ini bersama dengan istri juga. Terus lainnya ya puji Tuhan kerjaan juga ya ada kelancaran juga sampai saat ini. Itu aja sih lain-lainnya. Sudah Kenapa? Melia? Mau sekalian Melia? Iya, boleh. Dengar nggak? Jelas nggak? Jelas. Oke. Jadi mau bersyukur kalau seminggu mulai dari Senin kemarin tuh kayak nggak enak badan kan, kayak ke kamar mandi 3 kali sampean. Terus itu ternyata tak pikir cuma masuk angin biasa atau mungkin apalah kayak salah makan, tapi ternyata sampai hari Jumat itu kayak masih tepar. Jadi hampir seminggu ya. Terus tapi kayak mikir kenapa sampai sakit lama gitu loh, langsung sekali sakit langsung lama. Aku kan jarang sakit. Nah terus kayak mikir-mikir lagi apa mungkin kayak selama ini kayak terlalu memaksakan diri atau terlalu gimana, jadi mungkin Tuhan suruh istirahat tubuh saya. Terutama itu kan nggak cuma sakit perut doang kan, kepala itu bener-bener sakit, jadi kayak gerak dikit langsung tiang, jadi kayak bener-bener nggak bisa lihat HP full. Nah selama ini kan kalau misal kerja itu ngajar kan harus, apalagi kalau online itu kan harus lihat HP.
Jadi kayak bener-bener nggak bisa ngajar itu kemarin sampai akhirnya Sabtu ya baru baru bisa ngajar lagi. Jadi lihat HP itu juga minimum. Nah biasanya kan kebanyakan kita kan pasti lihat HP itu hampir seharian itu kan pasti lihat HP. Jadi kayak mungkin diingetin lagi dengan sakit ini kalau lebih menjaga ya. Soalnya kemarin bener-bener kena di kepala sih, sakit banget itu. Kayak gitu aja sih. Oke, puji Tuhan lah. Ini nih sering nih kalau aku ya kayak begitu tuh kalau nggak sakit nggak leren itu namanya. Nah itu kadang-kadang Tuhan itu pakai caranya mungkin sakit itu kan nggak enak ya di badan. Cuman maksudnya itu punya maksud lain biar kita istirahat. Jadi ya apalagi kondisi saat ini ya COVID terus hujan terus gitu ya dapat berkat kesehatan itu hal yang luar biasa sih dan puji Tuhan. Hal-hal baik itu ini ya dirasakan Ko Ivan sama Melia. Melia sakit itu biar kamu istirahat. Jadi aku anggap itu hal baik ya. Iya betul. Terus bersyukur lagi kalau apa namanya kan selama ini kan nggak bisa ngapa-ngapain toh. Terus bersyukurnya Ko Ivan tuh kayak masih mau bantuin. Kalau enggak, waduh angkat tangan. Nah, itu sakit ada hikmahnya itu, wah mantap. Iya. Melia, puji syukur kepada Tuhan. Iya. Nih, satu lagi deh, satu lagi. Biar seru nih, tadi sudah dari sel couple, sekarang dari sel single deh. Boleh, Feni? Feni, apa Feni? Shalom. Shalom. On dek, ayo dek, on dek kameranya. Nggak mau on. Bladus. Shalom, teman-teman. Halo. Bersyukur masih diberi kesehatan karena hampir sama kayak Cemelia. Jadi aku minggu lalu kan 3 hari dari hari Senin sampai Rabu itu keliling. Ada keliling ke Batu, Blimbing sama di Dinoyo. Nah itu aku dari pagi sampai malam baru pulang ke rumah. Nah itu aku sempat telat makan juga. Terus hari Senin itu kan jadwalnya sel pas tugas juga. Terus sejujurnya pas itu aku masuk angin, udah pengen muntah, karu-karuan. Tapi puji Tuhan masih bisa tugas. Terus juga puji Tuhan malamnya udah enakan. Terus juga hari Selasa Rabunya juga masih sehat, masih bisa kuat menjalani pekerjaanku yang keliling itu kan, karena seharian full duduk dan itu harus selesai dalam 1 hari, dan puji Tuhan juga masih sehat sampai sekarang. Terus juga apalagi ya, kalau untuk pekerjaan juga mau tak syukuri karena aku boleh sampai di titik seperti ini tuh sebenarnya aku gak pernah membayangkan, tapi bersyukur banget karena Tuhan boleh kasih pekerjaan yang boleh aku lakukan saat ini. Itu aja sih yang mau tak sharingkan. Terima kasih. Luar biasa ya, berarti ini wanita-wanita SCM ini wanita karir semua. Kalau nggak sakit gitu, nggak istirahat. Aduh. Kerja terus, mantap. Dan betul katanya Feni, ya mungkin Feni dari dulu sudah setiap ada perkara yang kecil, Feni. Jadi semakin hari Tuhan itu kasih kepercayaan yang lebih lagi. Dan titik ini ya, kamu ya berarti dianggap Tuhan layak menerimanya. Karena kamu udah setiap ada perkara yang kecil yang lalu-lalu. Ya, semoga kedepannya kita jadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab ya. Dikasih Tuhan apa kita bisa lakukan sebaik mungkin dan setulus mungkin, sesukacita mungkin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Meni sharingnya. Oke, aku rasa 2 orang cukup. Kita mau persiapkan hati kita saat ini. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Ya teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman, kita mau masuk lebih dalam, kita mau cari perkenanan Tuhan. Ya Allah Bapa, kami sungguh bersyukur apabila pada malam hari ini melalui Ko Ivan, Melia, dan Feni, Engkau boleh berbagi segala kebaikan-Mu melalui mereka, Bapa, dan kami bersyukur, kami percaya sungguh Engkau Allah yang nyata di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu sungguh nyata, dan kami bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu sampai detik ini, Bapa.
Dan biarlah pada malam hari ini kami ingin mempersiapkan hati kami untuk setiap firman-Mu. Dan lihatlah hati kami saat ini, kami ingin membukanya Tuhan untuk Engkau. Kami ingin datang kepadamu. Kami ingin serahkan hati kami ini kepadamu untuk Engkau pulihkan, untuk Engkau bentuk Bapa. Terimalah Bapa setiap persembahan penyembahan kami ini kepadamu. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Saat ini Tuhan kami ingin menyerahkan hati kami, bentuklah. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubahlah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Bentuklah, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu,
sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan, sucikanku, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Allah Roh Kudus, sucikan hati kami, pulihkan hati kami, Tuhan. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Inamaya ya maya raya ya maya inamaya ya na 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 ya la ya la ya la ya la ya la maya ya la namaya ya la ya la ya la ya la ya inamaya Inamaya, Unamaya, Yala, Yana, Yara, Yara, Yala, Inamaya, Raya, Inamaya, Ya Allah Roh Kudus, saat ini kami sungguh merasakan Kau hadir di dalam hati kami saat ini. Dan saat ini Bapa kami siap Bapa, kami ingin membuka hati kami, bentuklah hati kami Bapa. Bentuklah hati kami dengan firman-Mu yang akan disampaikan oleh saudara kami, Ko Iwan Bapa. Sekiranya Engkau boleh berkati Ko Iwan, sehingga apapun yang Ko Iwan keluarkan dari mulutnya malam hari ini, boleh datangnya dari Engkau saja. Dan kembali lagi, semua itu untuk kemuliaan-Mu saja, Bapa. Inilah setiap hati kami mau serahkan kepadamu untuk Engkau bentuk dan Engkau penuhi dengan setiap kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dipersilakan, Ko Iwan. Selamat malam, Shalom teman-teman sekalian. Halo, Bu Iwan. Iya, kita kembali lagi Shalom, ketemu Ko. dalam PIK ya. Judul PIK-nya temanya adalah melok wae atau ikut aja kayak gitu. Kalau kita renungkan, orang ikut itu kan ada dua kan ya. Yang alasan pertama, orang ikut itu karena orang itu males mikir. Alasan yang kedua adalah karena orang tersebut benar-benar percaya dengan siapa yang ia ikuti. Jadi baik itu kontak saya 4 hari yang lalu. Kok tema PIK-nya itu apa? Melok ae. Padahal saya juga nggak kepikiran judul tema PIK-nya itu. Jadi alasan saya kenapa kok pilih tema melok ae, karena alasan yang pertama. Saya orang yang malas berpikir seperti itu. Nah, tapi hari ini kita mau belajar melok ae atau ikut aja itu yang kedua. Di mana kita mau ikut suatu pribadi karena kita itu benar-benar percaya sama pribadi tersebut. Kita mau buka Matius 4 ayat 18 sampai ayat 22. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, teman-teman. Nggak kerasa kita itu udah bulan November ya. Kita udah masuk bulan November dan juga udah lama banget saya nggak isi PIK kayak gitu. Saya mau tanya, pada waktu kita mulai tahun 2021 ini, semua orang pasti punya yang namanya resolusi. Kalau orang yang kerja kantoran punya yang namanya goal setting kan. Kalau yang kerja di bank, kerja di lembaga keuangan, ada yang namanya KPI, Key Performance Indicator. Atau kalau yang orang nggak tahu hal-hal tersebut yang baru saya sebutkan, pasti ada yang namanya target hidup yang harus dicapai tahun 2021 ini. Pertanyaannya adalah simple. Apakah target hidup kita itu sama yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Jawabannya apa? Belum tentu. Banyak orang, termasuk kita semua orang beriman, termasuk saya ya, kayak gitu, menentukan target hidupnya itu berdasarkan apa? Satu, uang. Oh, targetku tahun ini aku harus punya harta sekian ratus juta, sekian miliar. Asetku harus bertumbuh sekian puluh %. Apakah itu salah? Enggak salah. Atau ada orang yang memiliki target hidupnya itu berdasarkan status. Tahun lalu aku single. Tahun ini aku harus sudah punya pacar. Kalau enggak, tahun lalu aku sudah berpacaran sekian tahun. Tahun ini aku harus menikah atau at least tunangan. Apakah itu salah? Itu juga enggak salah. Atau ada orang yang punya target hidupnya berdasarkan status sosialnya kayak gitu. Tahun lalu aku cuma punya sekian teman. Tahun ini aku ingin lebih punya banyak teman. Semakin banyak teman, relasiku semakin terbuka luas, semakin menjalankan bisnis itu lebih gampang. Apakah itu salah? Tidak salah. Tapi dari ayat yang baru kita baca, kalau Tuhan panggil murid-murid yang pertama, yaitu Petrus dan Andreas saudaranya, kayak gitu. Kita melihat Yesus menetapkan suatu goal setting di dalam kehidupan para murid. Para murid zaman modern itu ya siapa? Ya kita semua yang hari ini hadir PIK kayak gitu. Atau semua orang Katolik. Kalau Yesus memanggil kita untuk ikut Tuhan, itu untuk menjadi penjala manusia. Untuk menjadi penjala manusia. Mari ikutlah kamu dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus tidak pernah memanggil kita untuk ikut Yesus untuk menjadi penjala pundi-pundi uang. Never. Enggak pernah. Jadi sangat sesuatu yang menggelitik dalam hati saya kalau orang itu sampai berhenti berkomunitas, berhenti mempercayai Tuhan. Karena dia ngomong kayak gini, wes gak usah Tuhan-Tuhanan. Aku ikut Tuhan, bisnisku juga nggak berkembang kok. Bisnisku malah bangkrut. Hei, Tuhan itu panggil kita itu bukan untuk menjadi penjala pundi-pundi uang. Tapi menjadi penjala manusia. Penjala manusia itu artinya apa? Memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Lewat apa? Lewat hidupnya kita. Lewat perkataannya kita. Lewat pola pikirnya kita. Lewat tingkah lakunya kita kepada orang-orang sekitar kita. Bagaimana kita itu, kalau orang itu, Bapak Rohani saya bilang kayak gini. Pokok inget ya. Goal setting dalam hidupmu, achievement tertinggi dalam hidupmu, waktu orang itu lihat kamu, orang itu bisa ngomong kayak gini, ih
ada yang beda sama anak ini. Anak ini beda sama orang lain. Yang lain kerja nggak jujur. Iwan bisa kerja jujur. Itu bagus. Orang lain itu curang kalau bekerja. Iwan kerjanya baik. Yang lain curi-curi waktu. Iwan nggak curi-curi waktu. Terus kalau yang lain, kalau emosi meso-meso. Kalau Iwan emosi sekalipun bentak-bentak, sekalipun marah-marah, masih bisa terkontrol. Itu. Nah, pertanyaannya, goal setting kita itu apakah sudah sesuai dengan standar Allah dalam hidup ini? Berapa banyak jiwa yang sudah kita menangkan untuk kemuliaan Allah? Berapa banyak orang yang lihat kehidupan kita sampai pikir, ih gila ya Becky, gila ya Dennis, gila ya Michael, gila ya siapa? Ada yang beda sama orang ini. Dari cara bekerjanya, cara bertutur katanya, prinsip yang dia pegang. Itu adalah cerminan orang yang ikut Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Itu golden goal-nya. Ada lagi yang orang kecewa sama ikut Tuhan. Karena dia pikir komunitas itu adalah tempat terbaik untuk menjala calon pasangan hidupnya. Salah total. 6 tahun saya hidup berkomunitas, teman-teman. Nggak pernah saya sekalipun memikirkan untuk menjala pasangan hidup. Kalau dapat ya wis, itu berkat Tuhan, itu bonus lah. Tapi nggak pernah saya masuk di dalam komunitas, apalagi sebagai, mohon maaf kayak gitu, bukan bermaksud sombong, sebagai seorang pembimbing untuk menjala calon-calon pasangan hidup itu nggak pernah. Begitu loh. Itu cuma sebagai bonus aja kalau dapat pasangan hidup. Makanya jadi pertanyaan, kalau orang ikut komunitas, kemudian dia kecewa nggak dapat pasangan hidup. Kemudian dia keluar dari komunitas, nggak percaya sama Tuhan, pindah ke komunitas yang lainnya lagi, kemudian nggak dapat pasangan hidup, kecewa sama Tuhan. Pertanyaannya, apa tujuanmu ikut Tuhan? Orang-orang yang keluar komunitas itu loh, yang kecewa sama ini sama itu, pertanyaannya, saya sama. Apa tujuanmu ikut Tuhan? Sedangkan Tuhan itu panggil kita untuk menjadi penjala manusia, bukan menjadi penjala yang lain. Ada lagi yang hidup berkomunitas, tujuannya untuk apa? Untuk ngambil big datanya komunitas, untuk bisa masuk ke grup pusat, ambil semua kontak, dikontaki satu-satu untuk tujuan bisnis. Begitu sudah dapat big datanya, keluar dari komunitas. Aku gak butuh berkomunitas. Aku gak butuh Tuhan. Aku gak butuh apa. Bahkan waktu dinasehati jawabannya apa? Jangan naif, Wan. Orang itu hidup juga harus butuh uang. We are doing business for life kayak gitu. Kita ini for life kayak gitu. Kita doing business itu untuk hidup. Nggak salah dong kalau aku berkomunitas untuk ambil big data. Pertanyaannya, berkomunitas itu adalah bagian hidup ikut Tuhan gitu loh. Berarti ikut Tuhan cuma untuk ngambil big data kah? Enggak. Kita ikut Tuhan itu untuk menjadi penjala manusia. Dengan kita pujian penyembahan, dengan kita dengar firman Tuhan, kita itu diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Jadi kalau orang itu lihat kita sekali lagi wondering gitu loh. Gendeng arek iki. Ada yang beda. Prinsip hidupnya dia itu beda. Cara bekerjanya beda. Cara semuanya yang ia lakukan itu berbeda. Ada apa di balik seorang Iwan? Ada apa di balik seorang Dennis? Ada apa di balik seorang Medi? Ada apa di balik seorang Amel? Kita tuh harus membuat orang itu berpikir kayak gitu. Kalau sampai orang itu bisa wondering dan akhirnya bertanya-tanya dan tahu orang tersebut, oh iki ta orang Katolik, oh iki ta pengikut Tuhan sejati. Nah, itu barusan kita bisa dikasih nama penjala manusia. Oke kok Iwan, oke Iwan, aku sudah menjadi penjala manusia. Oke, yakin? Yakin? Kita mari introspeksi. Saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. 1, kalau kita mengklaim diri kita mengikut Tuhan. 1, apakah Anda masih sering khawatir?
Karena orang yang ikut Tuhan itu melok wae. Ikut aja, percaya. Tuhan mau ke kiri, kita ikut ke kiri. Tuhan mau ke kanan, kita ikut ke kanan. Tuhan ngajak kita daki gunung, kita ikut daki gunung. Bahkan Tuhan bawa kita ke lembaga kekelaman, kita pun ikut ke lembaga kekelaman. Kayak Mazmur 23 loh. Apakah Anda yakin Anda sudah ikut Tuhan? Pertanyaan yang kedua. Apakah tujuan hidup yang saudara targetkan tahun ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Termasuk untuk saya ya. Pertanyaan yang ketiga. Kalau saudara-saudara atau teman-teman atau kita udah ikut Tuhan, apakah karakter kita semakin hari itu semakin serupa dengan Kristus, dengan sosok leader yang kita ikuti? Kalau enggak berubah, enggak ada tanda-tanda perubahan, berarti kita enggak ikut Tuhan. Jangan-jangan kita mengakui kita mengikut Tuhan, padahal yang kita ikuti ego kita sendiri. Karakternya itu loh, ya apa? Apakah masih ada karakter mengadu domba? Apakah masih ada karakter menjelek-jelekkan? Apakah masih ada karakter ngerasani? Apakah masih ada karakter bermuka dua? Di depan si A kelihatannya baik. Si A pergi, kita ngerasani si A. Itu bermuka dua. Kita ketemu sama si B. Kita jelekkan si A di depan si B. Kita ketemu si C. Kita jelekkan si B di depan si C. Apakah ada karakter mengasihi di dalam hidup kita? Mengasihi itu ngomong tentang apa? Pengampunan. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Buat yang beristri, bersuami, atau yang berkeluarga, bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Apakah ada karakter kasih gitu? Apakah ada karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kita? Kita tanya ke dalam diri kita. Dan sebagai pertanyaan penutup, pertanyaan keempat, apakah Anda dan saya rela tetap ikut Tuhan sekalipun tidak ada untungnya? Saya tanya serius ini. Apakah kita semua yang ada di PIK hari ini bersedia tetap ikut Tuhan sekalipun tidak ada untungnya? Kalau nggak ada untung apa-apa, kita masih mau ikut Tuhan. Berarti Anda dan saya sudah berserah penuh kepada Tuhan. Sudah, wis melok wae wis. Ya itu. Pertanyaan nomor 4, pertanyaan reflektif buat kita. Ya apa hidup kita hari-hari ini? Ikut Tuhan susah? Susah. Saya jawab susah. Tapi tahu apa yang jauh lebih susah? Waktu kita tidak mengikuti Tuhan dan gak punya pegangan sama sekali dalam hidup kita. Serius. Kamis kemarin saya kan gak bisa tuh. Kemarin saya gak bisa ikut syafaat karena wako saya atau tante saya barusan meninggal kena autoimun. Kemudian suaminya itu men-sharingkan suatu moto karena om saya itu membangun suatu gereja di luar pulau dan kemudian pendetanya itu datang izin pakai quote dalam yang biasanya dianut oleh om saya. Quote-nya itu kayak gini. Saya biasa ditolong Tuhan. Selama saya pulang dari persemayaman, sampai malam, sampai besok harinya, sampai hari Sabtu, sampai hari Minggu, saya pikir quote ini. Saya biasa ditolong Tuhan. Oke. Bukankah itu juga harus menjadi moto kita semua? Orang yang ikut Tuhan. Orang yang ikut Tuhan itu nggak hidup dalam kekhawatiran. Tapi orang yang hidup dalam optimistis gitu loh. Kondisi susah apapun. Ekonomi, relasi, apapun kayak gitu. Tapi bukankah kalau kita itu ikut Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu ada gitu loh. Sampai kita itu dalam hidup itu bisa punya moto kayak yang om saya sebutkan itu. Di persemayaman tante saya, wako saya itu. Saya biasa ditolong Tuhan. Ini bukan ajaran bukan teologi kemakmuran,
Tapi kalau orang yang benar-benar ikut Tuhan 100%, dan Tuhan panggil kita jadi penjala manusia, masa sih Tuhan itu nggak perlengkapi kehidupan kita? Pertolongan Tuhan ya pasti ada dong, sekalipun susah. Aktivitas kita boleh macam-macam, kesibukan kita boleh macam-macam, tapi hari ini saya ajak kita semua yang ada di ruangan ini, ayo kembali ikut Tuhan secara penuh. Tujuan hidup kita tahun 2022 satu tok. Bukan uang, bukan relasi, bukan apapun, tapi satu tok. Jadi penjala manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Kita tundukkan kepala yuk. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima hari ini. Engkau memanggil kami untuk ikut Engkau, Yesus, bukan menjadi penjala ketenaran, bukan menjadi penjala uang, bukan menjadi penjala lawan jenis, melainkan Engkau memanggil kami semua untuk menjadi penjala manusia. Biarkanlah setiap hidup kami semakin hari semakin mencerminkan karakter Kristus, sehingga banyak jiwa yang boleh kami menangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan di saat kami mengikuti Engkau Tuhan, kami percaya tetap akan ada banyak masalah. Namun di balik masalah-masalah yang ada, kami percaya Tuhan tolong kami, dan sehingga suatu waktu kami boleh memiliki suatu moto dalam hidup kami. Kami sudah biasa ditolong Tuhan. Karena Engkau Allah yang memanggil kami, dan Engkau pula yang akan memperlengkapi kami di dalam setiap kesesakan kami. Demikianlah doa-doa kami Tuhan. Doa kami yang jauh dari sempurna ini mau kami naikkan dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya kembalikan ke Becky. Ya, terima kasih Pak Iwan. Dan pada malam hari ini kita mau berdoa singkat untuk hati kami. Kami mau serahkan hati kami ini sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dan Bapa, sekiranya apapun yang ada pada kami saat ini, Bapa, kami ingin persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Waktu kami, perhatian kami, setiap yang kami kerjakan, dan setiap apapun yang kami punyai, ini semua milik-Mu, Tuhan. Dan kami ingin lakukan yang terbaik sebagai persembahan kami kepadamu. Dan saat ini, Bapa, kami ingin tutup PIK kita pada malam hari ini. Dan kami juga ingin mendoakan teman-teman kami yang berulang tahun di bulan November. Sekiranya bertambah usianya mereka saat ini, Bapa, mereka boleh menikmati setiap kemurahan hati-Mu dan mempergunakan setiap kemurahan hati-Mu ini untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Dan sekiranya biarlah juga Roh Kudus-Mu boleh memenuhi saudara-saudari kami yang sedang berulang tahun di bulan November ini. Sehingga mereka pun boleh mempergunakan hidup kami hanya untuk Engkau dan untuk sesama mereka di sekitar mereka, ya Tuhan. Saat ini, Tuhan, kami mau serahkan semuanya yang ada pada kami saat ini ke dalam tangan-Mu dan menutup PIK kami pada malam hari ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Kami bukan banyak, kami saat membawa Kristus. Kami bukan banyak. Satu membawa Kristus. Bapak Surgawi. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Becky, Iwan. Terima kasih Kak Becky. Terima kasih. Terima kasih Sandi Iwan. semuanya. Kak Becky. Sandi. Pada saat karunia serta karunia ini saja, tetapi untuk sesi-sesi Foto kah? Ya, foto-foto on kamera dulu teman-teman. On kamera semua. Minta tolong kok tim Mulmed. Di apa-apa ya. Off cam ya, lagi nyetir. Oke. Dia Baba, tim Mulmed dong. Minta tolong. Bi. Oh iya. Gini. Gak apa-apa, pelan-pelan Koko. Yuk. Oke, God Thank you, bless you Dri. all. Terima kasih semuanya. God Terima bless. kasih teman-teman semua. Thank you. God Yes, thank you. ada beberapa pertanyaan.